Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Ariska dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu menerapkan cuci tangan, memakai masker dan juga jaga jarak, serta makan makanan yang sehat dan juga bergizi agar menghindari penyakit. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai buku non-fiksi dan buku fiksi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang teks editorial. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita mengapresiasi sastra dan juga budaya dengan menyanyikan lagu Mocopat berjudul Mijil. Nah, Ibu akan memutarkan lagunya, kita akan menyanyi bersama-sama. Kita sudah menyanyikan lagu Mocopat berjudul Mijil. Nah, setelahnya kita akan memulai pembelajaran pada video kali ini, yaitu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Ibu akan menjelaskan menggunakan PowerPoint. Anak-anak menyimak dengan baik ya. Oke, langsung saja kita mulai buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang dibuat atas dasar imajinasi atau fiksi. Ciri-ciri yang pertama memiliki amanat yang tersirat dalam cerita, yang kedua memiliki alur atau plot, yaitu urutan kejadian, yang ketiga adanya penokohan yaitu pencitraan dari tokoh, yang keempat adanya latar setting yang menjelaskan ruang, waktu, dan suasana cerita. Yang kelima, adanya sudut pandang kepenulisan berupa posisi penulis dalam sebuah cerita. Yang keenam, penulis dapat menjadi tokoh dan narator yang menjelaskan cerita. Kemudian ada unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama ada unsur intrinsik, yaitu unsur-unsur yang membangun karya sastra tersebut dari dalam. Yang kedua yaitu ada unsur ekstrinsik, unsur-unsur berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi proses pembuatan karya sastra tersebut. Sekarang, buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa ciri-ciri buku non-fiksi itu? Yang pertama ada bahasa yang digunakan sangat baku. Yang kedua, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta. Yang ketiga, ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian. Kemudian, kita harus mengetahui manfaat menganalisis buku itu apa. Yang pertama, kita membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya lainnya secara ringkas.
Kemudian, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan, mengetahui kualitas buku dengan membandingkannya dengan karya dari penulis lainnya, memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan dan isi buku. Lanjut, sebelum menilai kualitas buku atau non-fiksi, kamu harus mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui judul, berfungsi sebagai penanda buku yang dibaca. Yang kedua, penulis, berfungsi untuk menarik pembaca akan resensi yang dibacanya. Yang ketiga, penerbit, berfungsi untuk mempublikasikan buku. Yang keempat, sampul, berfungsi untuk mempercantik tampilan buku. Yang kelima, edisi, cetakan berfungsi mengetahui seberapa banyak buku tersebut diproduksi. Yang keenam, jenis kertas dan jumlah halaman, berfungsi untuk mengetahui tebal tipisnya sebuah buku. Yang ketujuh, tahun terbit, berfungsi untuk menunjukkan kapan buku tersebut dibuat dan tahun terbitnya. Selanjutnya yang kedelapan, ISBN atau ISSN, berfungsi sebagai informasi bahwa buku tersebut telah terdaftar dan legal. Yang kesembilan, harga, sebagai informasi pelengkap bagi pembaca. Lanjut, hal yang harus diperhatikan dalam menilai kualitas buku fiksi. Yang pertama ada isi, berupa cerita tragedi, horor, cinta, atau yang lainnya. Selanjutnya, sistematika penulisan, untuk menggambarkan apakah buku tersebut tersusun dengan baik atau tidak. Selanjutnya, ejaan dan gaya bahasa, untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan itu bagus atau belum. Kemudian, unsur intrinsik buku, untuk memberikan gambaran mengenai tema, alur, penokohan, latar, cerita, amanat, serta sudut pandang. Lanjut, unsur ekstrinsik buku, untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang penulis buku fiksi itu sendiri. Lanjut, kriteria menilai isi buku non-fiksi. Yang pertama, keaslian ide, tergolong karya asli, jiplakan, atau terjemahan dari buku lain yang pernah terbit. Yang kedua ada bentuk, bagaimana format buku itu termasuk kertas ilustrasi cover, jenis huruf yang lainnya. Isi dan bahasa, penulis resensi memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Kemudian, untuk meresensi buku, kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu membaca buku yang akan diresensi secara menyeluruh, cermat, dan teliti. Yang kedua, menandai bagian-bagian buku yang memerlukan perhatian khusus seperti tema buku, penerbit, pengarang, dan golongan buku apa tersebut. Apakah di bidang ekonomi, teknik, fisika, atau IPA, biologi, termasuk buku apa tersebut. Nah, seperti itu. Yang ketiga, membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Yang keempat, menentukan sikap atau penilaian terhadap buku tersebut. Yang kelima, mengoreksi dan merevisi hasil resensi dengan menggunakan dasar-dasar dan kriteria-kriteria yang telah kamu tentukan sebelumnya. Nah, untuk tugasnya, carilah contoh buku fiksi dan non-fiksi. Pilih salah satu saja. Kemudian, jelaskan kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Kelebihannya misalnya terdapat kata-kata yang menarik, isinya bagus, seperti itu. Nah, nilailah kualitas buku tersebut. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan kalau meresensi buku itu kualitas yang dinilai apa saja. Sudah ada kan? Terima kasih. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan juga jika ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar atau jangan lupa presensi juga ya. Tuliskan nama dan juga nomor absen dan juga kelas. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.